Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu yang kami hormati di rumah. Semoga hari ini sehat selalu dan penuh berkah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi tips kesehatan sederhana agar Bapak dan Ibu tetap kuat, bugar, dan menikmati masa lansia dengan bahagia. Sebelum kita mulai, kami ingin mengenal Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton. Silahkan tuliskan di kolom komentar nama, usia, dan berasal dari kota atau daerah mana. Contohnya, Ibu Siti 65 tahun dari Bandung. Yuk kita saling menyapa di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Anda sudah mati-matian berhenti makan gorengan, menolak makanan bersantan saat pesta, tapi angka kolesterol di hasil lab Anda tetap tinggi dan membandel? Coba cek kembali segelas teh manis hangat atau camilan kue basah yang Anda konsumsi pagi ini. Menurut edukasi kesehatan dan berbagai literatur medis modern, kita seringkali terkecoh oleh musuh yang salah. Banyak orang di usia 50 tahun ke atas merasa sudah menjalani gaya hidup sehat hanya dengan menghindari lemak. Namun, mereka melupakan satu hal krusial yang diam-diam merusak keseimbangan profil lipid di dalam darah manusia. Selama bertahun-tahun, mitos bahwa kolesterol tinggi hanya dan selalu berasal dari makanan berlemak, seperti daging berlemak atau gorengan, telah mengakar kuat di pikiran masyarakat. Berdasarkan penjelasan medis terkini, asupan lemak trans dan lemak jenuh memang berperan memicu penumpukan plak. Tetapi, mereka bukanlah satu-satunya dalang utama di balik kolesterol bandel. Mari kita lihat lebih dalam ke sistem metabolisme tubuh kita. Saat kita membatasi asupan lemak secara ketat, namun tetap membiarkan asupan nutrisi lain tidak terkontrol, tubuh tetap akan menemukan cara untuk memproduksi kolesterol jahat dalam jumlah yang berlebihan. Berdasarkan penjelasan medis, biang kerok sebenarnya yang sering luput dari perhatian kita adalah karbohidrat sederhana dan gula tambahan. Makanan seperti nasi putih porsi besar, roti tawar putih, kue manis, dan teh manis sering dianggap aman karena tidak berminyak. Padahal, karbohidrat sederhana ini akan dicerna dengan sangat cepat oleh lambung dan usus, lalu membanjiri aliran darah kita dengan glukosa dalam waktu singkat. Lonjakan gula darah yang masif dan tiba-tiba inilah yang memicu rangkaian reaksi biokimia di dalam tubuh yang pada akhirnya akan merusak profil kolesterol Anda. Mari kita tinjau lebih dalam ke anatomi organ hati atau liver manusia. Hati adalah pusat metabolisme tubuh yang memiliki ratusan fungsi, salah satunya adalah mengatur distribusi energi. Kolesterol sebenarnya adalah zat lilin yang diproduksi secara alami oleh organ hati yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun membran sel yang sehat dan memproduksi hormon penting. Hati memantau kadar nutrisi dalam darah yang mengalir masuk. Namun, masalah medis akan terjadi ketika organ hati menerima beban kerja yang tidak wajar akibat pola makan tinggi gula yang terus-menerus. Menurut edukasi kesehatan metabolisme, ketika Anda mengonsumsi karbohidrat sederhana dalam jumlah yang melebihi kebutuhan energi harian, aliran darah akan dipenuhi oleh glukosa. Karena kapasitas penyimpanan energi sementara di otot dan hati sangat terbatas, hati terpaksa melakukan tindakan darurat. Berdasarkan mekanisme fisiologis, hati akan mengubah kelebihan glukosa dan fruktosa ini langsung menjadi asam lemak, yang kemudian dirakit menjadi trigliserida. Trigliserida adalah jenis lemak di dalam darah yang menjadi komponen utama penyebab penyakit jantung jika kadarnya dibiarkan melonjak tinggi. Setelah diubah menjadi trigliserida yang padat, hati tidak menyimpannya begitu saja. Hati akan mengemas lemak baru ini bersama dengan kolesterol ke dalam sebuah partikel pengangkut yang disebut VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Penjelasan medis menyatakan bahwa VLDL ini sangat berbahaya. Saat VLDL bersirkulasi di dalam aliran darah untuk mendistribusikan lemak, mereka perlahan melepaskan trigliserida dan berubah menjadi partikel LDL atau kolesterol jahat yang lebih kecil dan padat. Partikel LDL kecil inilah yang paling mudah menyelinap ke bawah lapisan pembuluh darah dan membentuk plak penyumbatan. Memasuki usia 50 tahun ke atas, metabolisme tubuh manusia mengalami penurunan fungsi secara alami.
Pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya, menjadikannya lebih kaku dan lebih rentan terhadap kerusakan mikroskopis. Menurut edukasi kesehatan geriatri, tumpukan partikel kolesterol akibat kelebihan karbohidrat tadi akan lebih mudah menempel pada pembuluh darah yang menua ini. Inilah sebabnya mengapa kebiasaan makan makanan manis yang mungkin tubuh Anda toleransi di usia 20-an, kini menjadi ancaman mematikan yang memicu kolesterol tinggi dan hipertensi di usia senja Anda. Penjelasan medis lebih lanjut menunjukkan bahwa usia di atas 50 tahun rentan mengalami kondisi yang disebut resistensi insulin. Ketika sel-sel otot dan lemak mulai mengabaikan sinyal dari hormon insulin, glukosa dari teh manis atau nasi putih tidak dapat masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Akibatnya, glukosa tersebut terus menggenang di dalam darah dan akhirnya dipaksa kembali ke hati. Organ hati yang kewalahan ini tidak punya pilihan lain selain terus-menerus memproduksi trigliserida dan VLDL, membuat kadar kolesterol Anda mustahil turun meski tanpa gorengan. Menghadapi angka kolesterol yang tak kunjung turun, banyak orang kemudian mengambil langkah ekstrim secara membabi buta. Mereka melakukan diet ketat yang menyiksa, memangkas habis seluruh asupan makanan, dan merasa lemas sepanjang hari. Berdasarkan prinsip gizi medis, membiarkan tubuh kelaparan justru memicu stres fisik yang meningkatkan produksi hormon kortisol. Kortisol tinggi akan merangsang hati untuk memproduksi lebih banyak kolesterol ke dalam darah. Jadi, diet ekten tanpa panduan medis yang jelas justru merupakan bumerang yang akan merusak sistem metabolisme basal Anda secara permanen. Jawaban medis yang paling tepat dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini bukanlah dengan melaparkan diri, melainkan dengan menambahkan satu komponen nutrisi ajaib, serat larut air. Berdasarkan edukasi kesehatan pencernaan, serat larut air adalah jenis karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh enzim tubuh manusia. Ketika serat larut air ini masuk ke dalam lambung dan usus Anda, ia akan menyerap air dan berubah bentuk menjadi substansi kental menyerupai gel penyerap. Substansi gel inilah yang akan menjadi tameng pertahanan utama tubuh Anda melawan kolesterol. Menurut ilmu anatomi dan fisiologi, serat larut air bekerja seperti spons cerdas di dalam saluran pencernaan kita. Gel kental yang terbentuk akan secara fisik mengikat asam empedu, sebuah cairan pencerna lemak yang terbuat dari kolesterol yang diproduksi oleh hati. Ketika asam empedu ini terperangkap oleh serat dan dibuang melalui kotoran, hati akan menyadari kekurangan asam empedu. Untuk menggantinya, hati terpaksa menarik tumpukan kolesterol jahat dari dalam aliran darah. Mekanisme tarik-menarik inilah yang secara klinis terbukti mampu menurunkan kadar kolesterol secara alami dan aman. Anda tidak perlu mencari suplemen kimia yang mahal atau racikan rumit untuk mendapatkan manfaat serat larut air ini. Berdasarkan rekomendasi gizi klinis, bahan makanan alami di sekitar kita kaya akan serat penyembuh ini. Oat atau havermut murni adalah rajanya serat larut, berkat kandungan beta-glukan di dalamnya. Selain itu, buah apel dengan kulitnya yang kaya pektin, biji chia, serta berbagai jenis kacang-acangan, seperti kacang merah dan edamame, adalah sumber nutrisi yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi rutin oleh individu berusia di atas 50 tahun. Trik paling mudah dan praktis, tanpa harus melalui diet yang menyiksa, adalah dengan modifikasi kecil pada rutinitas harian Anda. Menurut edukasi kesehatan, mulailah dengan menambahkan 1 hingga 2 sendok makan biji chia atau biji rami ke dalam air minum pagi Anda. Atau, Anda bisa mengganti sarapan nasi goreng dan roti putih dengan semangkuk oatmeal hangat. Dengan langkah sederhana ini, Anda telah memasukkan tameng pelindung ke dalam usus yang akan bekerja secara otomatis, memblokir penyerapan gula berlebih dan mengikat kolesterol jahat sepanjang hari. Berdasarkan pedoman gizi medis modern, terapkanlah konsep piring makan yang seimbang untuk menjaga kadar kolesterol dan gula darah tetap stabil di usia senja. Biasakan mengisi tepat setengah dari piring Anda dengan sayuran kaya serat non-tepung. Batasi asupan karbohidrat menjadi hanya 1/4 bagian piring, dan pastikan memilih karbohidrat kompleks berserat tinggi seperti nasi merah atau ubi jalar. Sisa 1/4 piring diisi dengan protein tanpa lemak.
Konsep ini secara medis mencegah lonjakan hormon insulin secara drastis setelah Anda makan. Kesimpulannya, berdasarkan tinjauan medis yang komprehensif, kolesterol bandel di usia 50 tahun ke atas bukanlah semata-mata karena sisa gorengan atau daging berlemak. Waspadailah asupan karbohidrat sederhana dan gula harian yang diam-diam membebani organ hati Anda hingga diubah menjadi tumpukan lemak trigliserida. Mulailah cerdas dalam memilih asupan dengan memperbanyak serat larut air untuk mengikat kolesterol langsung dari saluran cerna. Dengan pemahaman medis yang benar dan modifikasi gaya hidup yang tepat, usia 50 tahun ke atas dapat tetap menjadi masa yang penuh vitalitas dan terbebas dari ancaman penyakit kardiovaskular.